Saudaraku, sebuah kabar mengejutkan mencuat di tengah-tengah masyarakat pada hari ini Rabu 21 Juni 2023. Kabar tersebut mengatakan bahwa Anies Rashid Baswedan selaku ex-gubernur DKI Jakarta akan segera ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Isu ini disampaikan oleh Dedi Indrayana, seorang pakar hukum tata negara yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Dalam sebuah pernyataan yang diterima oleh publik, Dedi Indrayana secara tegas menyebut bahwa Anies Rashid Baswedan akan segera menjadi tersangka dalam kasus korupsi yang sedang ditangani oleh KPK. Ia mengungkapkan bahwa informasi ini diterimanya melalui seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang telah berulang kali menghubunginya. Dalam pernyataannya, Dedi juga menambahkan bahwa ekspos yang dilakukan oleh KPK kali ini telah memecahkan rekor yakni sebanyak 19 kali. Terkait kabar ini, Dedi Indrayana mengaku tidak terkejut. Hal ini mengingat ia pernah menulis sebuah tulisan dengan judul "Bagaimana Jokowi Mendukung Ganjar, Mencadangkan Prabowo, dan Menolak Anies". Dalam tulisan tersebut, Dedi mencantumkan bahwa Presiden Jokowi menggunakan 9 strategi yang sempurna dalam mempengaruhi kebijakan politik termasuk menyingkirkan Anies Baswedan. Kabar mengenai Anies Baswedan yang akan ditangkap oleh KPK ini telah menimbulkan kehebohan di kalangan masyarakat. Banyak pihak yang menantikan perkembangan lebih lanjut dari kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri belum memberikan tanggapan atau klarifikasi terkait isu yang sedang hangat tersebut. Dedi yang menyatakan pernah menulis bagaimana Jokowi mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo, dan menolak Anies, di mana dalam tulisan itu ia menyebut Jokowi menggunakan 9 strategi 10 sempurna, yaitu yang pertama, di tahap awal Presiden Jokowi dan lingkaran dalamnya mempertimbangkan opsi untuk menunda pemilu, sekaligus memperpanjang masa jabatan presiden. Yang kedua, masih di tahap awal, segaris dengan strategi penundaan pemilu sempat muncul ide untuk mengubah konstitusi guna memungkinkan Presiden Jokowi menjabat lebih dari 2 periode. Yang ketiga, menguasai dan menggunakan KPK untuk merangkul kawan dan memukul lawan politik. Yang keempat, menggunakan dan memanfaatkan kasus hukum sebagai political bargaining yang memaksa arah parpol dalam pembentukan koalisi Pilpres. Yang kelima, jika ada petinggi parpol yang keluar dari strategi pemenangan, maka dia beresiko dicopot dari posisi. Yang keenam, menyiapkan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi untuk antisipasi dan memenangkan sengketa hasil Pilpres 2024. Yang ketujuh adalah tidak cukup hanya mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, Jokowi juga memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Yang kedelapan, Jokowi adalah membuka opsi mentersangkakan Anies Baswedan di KPK. Ini sudah menjadi rahasia umum terkait dugaan korupsi Formula E. Yang kesembilan adalah mengambil alih Partai Demokrat melalui langkah politik yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Yang kesepuluh, yang menyempurnakan adalah dengan berbohong kepada publik. Presiden Jokowi berulang kali mengatakan urusan capres adalah kerja para ketua umum partai politik, bukan urusan presiden. Belakangan, baru beliau mengakui akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024.